kesempatan kali ini, kami akan belajar bersama dan kami akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Agar lebih mudah dipahami, kami akan menjelaskan menggunakan pattern, sehingga kita dapat melihat secara langsung letak organ yang mempengaruhi hubungan antara struktur anatomi dengan fungsinya. Sistem respirasi merupakan sistem organ yang berfungsi mempertahankan kehidupan melalui proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida sebagai hasil metabolisme sel. Selain berfungsi dalam pertukaran gas, sistem respirasi juga berperan dalam pembentukan suara, menjaga keseimbangan asam besa, serta menjadi sistem pertahanan pertama terhadap partikel asing dan mikroorganisme. Sekarang kami akan menjelaskan organ-organ sistem pernafasan secara berurutan sesuai jalannya udara. Sebelum kita belajar lagi mengenai organ-organ sistem respirasi, kita akan melihat terlebih dahulu apa saja organ yang ada dalam sistem respirasi. Di sebelah kanan saya sudah ada gambar dari sistem respirasi, pertama ada rambut, lalu masuk ke dalam, di sini ada epidiotis, lalu ada laring, dan di sini juga ada laring, tapi laring ini tidak masuk dalam sistem respirasi, tapi masuk di dalam sistem pencernaan. Jadi teman-teman diharapkan untuk tidak terbelit ya. Lalu ada trakea, lalu selanjutnya ada paru-paru, lalu ada bronkus, lalu ada alveolus. Ini organ-organ dari sistem respirasi. Organ sistem respirasi yang pertama adalah hidung. Hidung bukan hanya sebagai jalan masuk udara, tetapi juga memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyaring udara, menghangatkan udara, dan melembabkan udara. Proses penyaringan dilakukan oleh rambut hidung atau irisan, serta mukus yang menangkap debu dan mikroorganisme. Rambut hidung atau irisan terletak pada bagian dalam hidung. Setelah itu, udara dihangatkan oleh pembuluh darah pada mukosa hidung dan dilembabkan sehingga ketika mencapai paru-paru, udara sudah berada di dalam kondisi yang optimal. Hal ini penting karena alveolus membutuhkan udara yang bersih dan lembab agar proses pertukaran gas dapat berlangsung secara maksimal. Kemudian organ yang kedua ada faring atau tenggorokan yang terletak di sini, yaitu persimpangan multifungsi posterior yang menghubungkan sistem respirasi dan pencernaan, tersusun dari jaringan otot lurik atau rangka yang memfasilitasi pergerakan udara dan refleks menelan yang tanam. Kemudian di bawah faring terdapat laring atau kotak suara. Laring tersusun atas beberapa tulang rawan dan di dalamnya terdapat pita suara yang berfungsi menghasilkan suara. Nah, pada bagian atas laring sendiri terdapat epiglotis. Epiglotis bekerja sebagai katup, seperti katup. Saat kita menelan makanan, epiglotis akan menutup jalan nafas sehingga makanan masuk ke esofagus, bukan ke trakea. Mekanisme ini sangat membantu untuk mencegah aspirasi. Oke, selanjutnya udara masuk ke dalam trakea. Trakea tersendiri itu terletak di bawah laring. Nah, trakea merupakan saluran napas panjang 10-12 cm yang diperkuat oleh cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Kalau kita lihat di phantom, ini terlihat di biru muda. Kemudian, keberadaan tulang rawan tersebut ini menjaga agar saluran pernafasan kita tidak kolaps ketika kita bernafas. Nah, permukaan trakea ini dilapisi oleh mukus dan silia. Nah, mukus sendiri itu berfungsi untuk menangkap partikel asing. Kemudian, silia akan menggerakkan mukus ke arah tarik, sehingga dapat dikeluarkan melalui batuk atau ditelan. Nah, mekanisme ini dikenal sebagai mekanisme pembersihan mukosilia. Nah, kemudian trakea memiliki cabang yang bernama bronkus dextra dan bronkus sinistra. Nah, bronkus dextra ini terlihat lebih pendek, kemudian lebih besar dan lebih ventrikal dibanding bronkus sinistra.
Oleh karena itu, benda asing yang terhirup lebih sering masuk ke bronkus dijkstra. Nah, selanjutnya bronkus akan bercabang sekitar 20 hingga 25 kali sehingga membentuk bronkiolus sebelum akhirnya mencapai alveolus. Percabangan ini memungkinkan distribusi udara ke seluruh jaringan paru secara merata. Nah, kemudian bronkiolus ini merupakan percabangan kecil dari bronkus. Kita bisa lihat di phantom seperti ini. Nah, pada bronkiolus sudah tidak ditemukan tulang cincin, tulang rawan. Dinding didominasi oleh otot polos sehingga dapat mengalami bronkotraksi dan bronkodilatasi. Nah, mekanisme ini sangat penting, terutama pada penyakit asma, di mana bronkokontraksi ini menyebabkan penyempitan jalan pernafasan sehingga mengalami sesak nafas. Oke, kemudian bagian terakhir dari saluran pernafasan itu adalah alveolus. Nah, alveolus ini merupakan unit fungsional paru-paru dan menjadi tempat utama terjadinya pertukaran gas. Nah, perlu dibedakan antara alveolus dan alveoli. Kita bisa lihat di dalam gambar ini, yang berbentuk anggur ini adalah alveolus. Namun dari biji alveolus ini dinamakan alveoli. Jadi alveoli ini biji dari alveolus. Nah, di kedua paru-paru terdapat sekitar 300 juta alveoli. Setiap alveolus memiliki dinding yang sangat tipis dan dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Kemudian memungkinkan proses difusi berlangsungnya dengan cepat. Nah, oksigen akan berdifusi dari alveolus ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida ini berdifusi darah ke alveolus untuk dikeluarkan saat ekspirasi. Nah, selain itu alveolus juga menghasilkan surfakan, yaitu yang berfungsi menjaga alveolus tetap terbuka dan mencegahnya kolaps saat proses pernafasan. Baik, yang selanjutnya adalah organ paru-paru. Nah, paru-paru ini adalah organ utama dari sistem pernafasan. Nah, paru-paru dibungkus oleh dua lapis pleura, yaitu pleura visceral yang menempel langsung pada bagian paru dan pleura parietal yang menempel pada dinding rongga dada. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga paru dapat mengembang dan mengempis tanpa menimbulkan gesekan. Rongga dada sendiri dilindungi oleh tulang iga, sternum, vertebra torakal, serta dipisahkan dari rongga abdomen oleh diafragma. Oke, proses pernafasan ini tidak dapat berlangsung tanpa bantuan otot. Nah, otot utama dalam sistem respirasi ini adalah diafragma. Kalau di phantom terlihat diafragma ini. Oke, dan otot interkostal externus. Nah, sedangkan pada kondisi tertentu, misalnya saat kita mengalami sesak nafas, tubuh akan menggunakan otot bantu nafas seperti sternocleidomastosid, kemudian scaneus, interkostal, internus, dan otot abdomen. Nah, penggunaan otot bantu nafas ini merupakan salah satu tanda klinis yang harus diperhatikan oleh seorang perawat. Selanjutnya, kita masuk ke fisiologi respirasi. Respirasi diawali oleh proses inspirasi, yaitu masuknya udara ke paru-paru. Ketika inspirasi, diafragma berkontraksi sehingga bergerak ke bawah dan otot interkostal eksternus mengangkat tulang iga. Akibatnya, volume rongga dada meningkat, tekanan intrapulmonal menurun sehingga udara masuk ke paru-paru. Sebaliknya, saat ekspirasi, diafragma dan otot interkostal mengalami relaksasi. Volume rongga dada menurun, tekanan intrapulmonal meningkat sehingga udara keluar dari paru-paru. Setelah udara mencapai alveolus, terjadi proses difusi. Tekanan parsial oksigen di alveolus lebih tinggi dibandingkan darah vena, sehingga oksigen berdifusi masuk ke kapiler. Sebaliknya, tekanan parsial karbon dioksida lebih tinggi di dalam darah, sehingga karbon dioksida berdifusi menuju alveolus, untuk kemudian dikeluarkan melalui proses ekspirasi. Sekitar 98% oksigen akan berikatan dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin, sedangkan 2% lainnya larut dalam plasma darah. Untuk karbon dioksida, sekitar 70% diangkut sebagai ion bikarbonat, 20% berikatan dengan hemoglobin, dan 10% larut dalam plasma darah. Baik, yang selanjutnya adalah proses respirasi
respirasi. Secara fisiologis, respirasi terdiri dari 4 proses utama, yaitu yang pertama adalah ventilasi. Ventilasi yaitu keluar masuknya udara. Lalu yang kedua yaitu distribusi, yaitu penyebaran udara ke seluruh tubuh melalui cabang bronkus. Lalu yang ketiga adalah transportasi dan difusi, yaitu pengangkutan oksigen dan karbon dioksida serta pertukaran gas antara alveolus dan kapiler. Lalu yang keempat adalah perfusi, yaitu aliran darah yang membawa oksigen menuju jaringan tubuh. Yang berikutnya adalah respirasi eksternal dan internal. Respirasi dibedakan menjadi dua. Respirasi eksternal adalah pertukaran gas antara alveolus dan kapiler paru. Sedangkan respirasi internal adalah pertukaran gas oksigen antara kapiler sistemik dan sel-sel jaringan tubuh untuk menghasilkan energi. Oke, yang selanjutnya ada kontrol pernapasan. Frekuensi nafas normal pada orang dewasa adalah 12-15 kali per menit. Pusat pengaturan pernapasan berada di dalam otak, yaitu di medula oblongata dan pons. Nah, pusat respirasi ini menerima rangsangan dari kemeroseptor dan peka terhadap peningkatan kadar karbon dioksida dan perubahan pH darah. Nah, ketika karbon dioksida ini meningkat, pusat respirasi akan meningkatkan sirkulasi dan kedalaman nafas agar keseimbangan tubuh tetap terjaga. Selanjutnya ada refleks batuk dan juga bersin. Sebagai mekanisme pertahanan tubuh, sistem respirasi memiliki refleks batuk dan bersin. Batuk berfungsi membersihkan saluran nafas dari sekret maupun benda asing sehingga jalan nafas tetap terbuka. Selain itu, refleks batuk juga berperan mencegah aspirasi, yaitu masuknya benda asing ke dalam saluran nafas. Sebagai kesimpulan, sistem respirasi merupakan sistem yang bekerja sama secara terintegritas, mulai dari hidung hingga alveolus. Seluruh organ memiliki fungsi yang saling berikatan dalam proses ventilasi, pertukaran gas, transportasi oksigen dan karbon dioksida, serta pengaturan respirasi. Sebagai mahasiswa, pemahaman mengenai anatomi dan fisiologi sistem respirasi menjadi dasar dalam melakukan pengajian, menentukan diagnosis, serta memberikan intervensi yang tepat kepada pasien dengan gangguan respirasi. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mewakili teman-teman memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.